Dulu, Mbak. Nah, oke. 1, 2, 3, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nawang Sari, SPD MSI, yang dimana beliau merupakan guru pembimbing khusus, Kapten Belajar ID, sahabat teknologi, serta wakil kurikulum SMA Negeri 2 UU. Serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada webinar malam hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu guru, di sini saya sebagai moderator, saya akan memandu webinar pada malam hari ini dari pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Di mana webinar ini dengan tema series budaya positif seri kedua dengan judul Segitiga Restitusi, yang dimana akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Intan Nurfitri Usman SPSI. Beliau adalah guru BK SMA Negeri 2 Oku dan merupakan CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama menyimak dan berdiskusi mengenai materi yang akan kita dengar dan akan kita bahas pada malam hari ini. Namun, sebelum itu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Maka Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pemateri kita. Baiklah, di sini saya langsung persilahkan kepada Ibu Intan Nurfitri Usman untuk memulai pemaparan materinya. Bentar. Bapak Ibu semuanya sudah hadir di segmen DSM saya. Saya akan melakukan implementasi. Kak, buatin rumus ini, Kak. Maaf, Bu Intan, suaranya ya. Masuk, Dek? Masuk ya? Ya, Oke. masuk ya, sudah. Saya kasih pantun dulu ya. Berhubung Bu Ulan belum kasih pantun, saya yang kasih pantun. Petik mangga, make bila. Cakep. Izinkan aku ucapkan bismillah untuk memulai sertifikat. Cakep. Si wajahnya beda. Maaf Bu Intan, suaranya agak terputus-putus. Terus Ya, agak terputus-putus. Masuk, Adek? Masuk, ya. Masuk tapi agak terputus-putus, agak dipelan-pelankan saja, Bu. Oke. Saya membahas segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada 3. Stabilitaskan identitas, validasikan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi sendiri sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goosen 2024. Ada juga pengertian dari segitiga restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengatakan
murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Selsom Gosen tahun 1996. Nah, restitusi sendiri membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukannya pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindar ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah memahami kontrol bahwa pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menggapai dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan dapat kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang, solution ya kalau nggak salah, menang-menang. Azan lanjut aja ya tetap ya, nggak apa-apa. Mau dilanjut atau break terlebih dahulu, Bu? Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kita break sebentar untuk mendengarkan azan sebentar, nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Sudah selesai belum? Belum? Sudah. Kesini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi penjelasan materi dari Ibu Intan. Maka saya persilakan lagi kembali kepada Bu Intan, silakan disampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Ulan. Kita lanjutkan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar
dari pengalaman yang membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka. Murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, kita bahas di 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, berisikan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid, 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ketiga, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berisikan, berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pertanyaan di validasi tindakan yang salah. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Keempat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih bersediakah kamu mempelajarinya? Lanjut, yang ketiga, menanyakan keyakinan di mana terdapat motivasi intrinsik saat perilaku tervalidasi dan di identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Nah, restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan,
tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindar ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang. Mereka juga tersakiti, maka mereka berpikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, "Kamu boleh pukul aku balik biar impas." Nah, seperti itulah pembicaraan yang bersifat tawar-menawar, bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kamu tidak maka, nah titik-titik maksudnya jangan menghukumi orang lain seperti itu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini udah tadi masuk bahwa kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu akan terlihat. Itu kalau salah di restitusi di tahapan yang kedua tadi, validasi ya. Nah, ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplor orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana, murid tidak akan berbohong pada guru akhirnya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka menggali perasaan mereka. Tanpa perasaan itu dipaksa atau terlalu banyak beban, mereka bisa akan menceritakannya kepada guru sendiri. Nah, restitusi selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tentang diri. Oke, nah di sini ulangan ini. Salah. Oke, selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, Dr. William Gelser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak akan bahagia adalah akan mengevaluasi orang lain. Nah, 3 tahapan evaluasi diri. Di sini saya nuliskan, 1, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah, saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuh. Saya akan bicara lebih lambat, saya akan berbicara lebih jelas tentang keinginan saya, menyampaikan pemahaman saya kepadamu. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Restitusi selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi ini, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Intan Nur Fitri Usman yang sudah menyampaikan materi yang ingin disampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi. Baiklah, kepada Bapak Ibu Guru, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu Guru. Adakah yang ingin bertanya? Diperbolehkan, dipersilakan.
Baiklah, kepada Ibu Rani Nawangsari, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, izin off cam ya, Bu ya. Saya ingin bertanya, ini tadi kan tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita membina anak kan ya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya anak itu kan habis berantem di kelas gitu, karena ada masalah. Nah, itu kapan waktu yang tepat kita melakukan segitiga restitusi? Apakah kan kadang-kadang kalau anak itu lagi berantem gitu kan, ribut itu kan anak itu emosi gitu, Bu. Nah, itu kapan itu, Bu, waktu yang tepat? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apakah saat itu juga kita melakukan segitiga restitusi atau kita harus menunggu dulu apa yang dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rani. Bagaimana Bu Intan? Mau langsung dijawab? Boleh? Nggak ada yang lain lagi? Cukup Baik, Bu. satu dulu Ya, ya, langsung berarti. ya. Silakan dijawab Bu Intan. Biar agak saya jawab ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Rani. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau menurut saya, berdasarkan dari pemaparan yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran di CGP kami, bahwa kita sebisanya pada saat itu anak itu sendiri sudah tenang. Kalau bisa memang setelah mereka berkelahi, kita ambil langsung kita panggil, terutama di ruangan tertentu, cukup yang 2 orang siswa tadi yang berkelahi. Nah, kita melakukan segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini kita melakukan 3 cara segitiga restitusi. Karena di 3 segitiga restitusi ini sendiri, bahwa kita akan melakukan pertama kali adalah menggali identitas, menstabilkan identitas tadi. Nah, di menstabilkan identitas itu prinsipnya bahwa kita akan bertanya kepada murid bahwa membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Emosional boleh, tetapi bisa merugikan atau tidak itu tergantung dari siswanya juga. Jadi kalau bagi saya secepatnya Ibu jadi terselesaikan. Segitiga restitusi juga akan menggali, menstabilkan identitas, dan tindakan yang salah, dan satunya adalah menanyakan keyakinan kelas. Karena itu akan berefek kepada keyakinan kelas yang sudah kita bahas di webinar kemarin. Itu aja Ibu, terima kasih. Gimana? Baik, terima kasih Bu Intan. Bagaimana Ibu Rani? Apakah sudah cukup? Atau ada ingin yang ditambahkan atau yang ditanyakan kembali? Ya, sudah cukup, Bu. Berarti kita meredakan emosinya dulu. Setelah emosinya reda, baru dilakukan segitiga restitusi. Jadi sebaiknya tidak menunda segitiga restitusi. Begitu ya, Bu ya? Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Oke, Bapak Ibu guru yang lain ada? Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Bu, boleh nambah nggak, Bu, nanyanya? Oh, boleh. Boleh Bu Rani, silakan. Ibu, apakah segitiga restitusi ini hanya dilakukan kepada murid? Gitu. Pertanyaannya itu. Boleh tidak seandainya sama yang lain, sesama warga sekolah gitu. Umpama sama kayak kita kan kadang di kantin gitu, Bu ya. Ada petugas kantin atau petugas kebersihan gitu. Ada sesuatu yang kurang pas, lalu kita melakukan segitiga restitusi. Itu bisa enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Silakan Bu Intan. Silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Bagus juga ini Bu, benar-benar ini. Kalau menurut saya memang bisa semua kita lakukan, tinggal dari step by step-nya, setidaknya segitiga restitusi ini sering kita lakukan dimanapun, tetapi mungkin yang terjadi di lapangan kebanyakan langsung to the point juga. Jadi kebetulan dengan adanya segitiga restitusi ini akan membuat kita lebih
tertata karena ada kata-katanya juga, kita bisa melontarkan kalimat-kalimat yang positif dan bijak. Sehingga yang kita lakukan segitiga restitusi kepada apakah rekan sejawat atau ke warga sekolah itu akan lebih mereka juga menerima apa yang kita arahkan. Jadi kalau menurut saya bisa. Baik, bagaimana Ibu Rani? Oke, terima kasih. Mungkin lebih ke coaching kali ya, Bu. Kalau sesama warga sekolah. Baik, Bu Untan, suaranya, Bu. Kolaboratif maksudnya. Kolaborasi. Nah, kolaborasi. Ya. Iya. Jadi saling kolaborasi. Oke, terima kasih. Oke, baik Bu Rani, terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru yang lainnya, apakah ingin ada yang menambahkan pertanyaan atau saran? Boleh raise hand terlebih dahulu Ibu, Bapak Guru. Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi, silahkan dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman ingin bertanya, Ibu, tentang restitusi diri. Nah, restitusi diri ini di sini kan di slide Ibu itu adalah cara yang paling baik. Maksudnya saya pengen jelaskan kembali apa itu restitusi diri. Gitu, Bu. Oke, baiklah Bu Evi. Bagaimana Bu Intan, mau langsung dijawab atau mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Herliza dan Ibu Cahya? Boleh tanya. Mau pertanyaan lebih dulu, Bu Intan? Kita mau langsung dijawab. Dulu, yang lain juga boleh, nggak apa-apa, nanti sekalian dijawab. Oke, baiklah tadi ada Bu Herliza. Bagaimana Bu Herliza? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bagus sekali ya materinya tentang segitiga restitusi. Pertama-tama sempat bingung, jadi apa sih segitiga itu? Seperti pelajaran matematika ada segitiganya gitu. Setelah dilihat dari pemaparan tadi, agak sedikit bingung nih, segitiga restitusi itu apakah sangat perlu diterapkan ya untuk kurikulum kita sekarang ini? Kemudian sih apa sih manfaatnya itu segitiga restitusi? Apakah berpengaruh pada anak didik kita ini? Terima kasih, Bu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Herliza. Untuk pertanyaan ketiga, boleh Ibu Cahya? Ibu Cahya. Oh iya, terima kasih izin ini Okan ya. Ya. Tiga restitusi ya Bu ya. Nah saya ini mau bertanya ini bagaimana cara kita untuk memperbaiki ketika ada kesalahan di dalam ketika mereka bertengkar tadi, misalnya kayak gitu, anak bertengkar tadi kan misalnya secara langsung. Nah, bagaimana itu menciptakan ini kembali semula seperti semula. Kan di situ pasti ada rasa ketegangan ataupun ada rasa keselnya kayak gitu kalau misalnya anak bertengkar tadi eksempelnya. Nah, itu gimana cara mengkondisikan mereview ulang lah seenggak-enggaknya kayak gitu ya Bu Intan. Ya, kondisinya itu bagaimana caranya kita mengkondisikan, memperbaiki lagi atau istilahnya membuat kegaduhan menjadi lebih tenang kayak gitu. Itu aja. Baiklah, terima kasih Bu Cahya. Oke, Ya, terima kasih. terlebih dahulu pertanyaannya. Silakan Bu Intan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Evi, Ibu Herliza, dan Ibu Cahya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ulan, terima kasih Bu Epi, Bu Erliza, dan Bu Cahaya. Akan saya jelaskan dulu yang ditanyakan oleh Ibu Epi bahwa restitusi diri atau fokus dengan diri sendiri, bahwa sebuah cara yang tidak berfokus pada di mana kesalahan yang telah dilakukan, melainkan kita fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan oleh kita sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga efeknya adalah bahwa nanti akan membentuk pada diri itu bahwa kita bisa berpositif atau lebih ke kata-kata yang lebih, contohnya nih Bu, mungkin kita emosional nih, marah, "Kok kamu kayak gitu, kamu seperti itu sekali ya, kamu jelek sekali hari ini." Mungkin bisa kita perbaiki besok kalau bisa lebih rapi lagi atau seperti itu, maksud saya seperti itu. Jadi kenapa untuk diri kita sendiri, sehingga kita juga tidak tersinggung bahwa kata-kata yang dilontarkan orang lain terhadap diri kita sendiri. Yang segitiga restitusi pada diri sendiri, kalau menurut saya karena di posisinya adalah di validasi juga, nanti di keyakinan juga jatuhnya. Masuk semua dengan menstabilkan identitas diri. Karena kita akan dibentuk bahwa kesalahan itu, semua hal itu pernah melakukan kesalahan sehingga pasti ada solusinya. Gitu aja. Oke. Gimana Bu Ulan? Baik, bagaimana Bu Evi? Ya, baik. Terima kasih Bu Intan, penjelasannya cukup jelas. Terima kasih Bu. Baiklah Bu Intan, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, yang Bu Herliza, kurikulum untuk saat ini apakah sangat bisa diterapkan ya Bu Ulan, benar nggak? Segitiga restitusi. Ya, diterapkan. Diterapkan dan manfaatnya apa? Kurikulum Ya, pada kurikulum merdeka kita saat ini. ya. Jadi memang benar untuk segitiga restitusi itu sebenarnya sudah kita lakukan, cuman mungkin untuk saat ini sebelumnya bahwa kita sudah melakukan by step-nya belum tertata atau teratur. Nah, jadi dengan adanya segitiga restitusi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, di mana kami juga sebagai sesama guru yang saya tebarkan nilai positif kepada teman-teman dari yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Jadi inilah, dan saya benar-benar memang harus kita terapkan dari 3 tahapan tadi. Kalau bisa jangan diputar-putar, kalau bisa dari awal dulu menstabilkan identitas, baru nanti validasi kesalahan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Jadi memang benar-benar sangat dibutuhkan. Saya yakin kita sebagai guru semua pasti bisa untuk melakukan segitiga restitusi, setidaknya dengan cara yang benar-benar teratur, jangan dilompat-lompat, itu aja Ibu. Untuk manfaatnya, manfaat dari segitiga restitusi ini membantu murid atau rekan yang lain juga menjadi lebih memiliki tujuan, melakukan disiplin positif, memulihkan diri setelah berbuat salah. Intinya kita memberikan kepada orang lain ataupun murid kita untuk mereka bisa lebih ke positif pada dirinya dan lebih positif lagi melihat orang lain. Jadi jangan terlalu emosional untuk mengambil kesimpulan apa yang didapatkan tanpa kita sadari nih, mungkin yang lagi berkata-kata tadi, tanpa kita sadari dia lagi tersinggung. Nah, kita juga harus tetap berpikir positif. Mungkin orang itu tadi lagi ada masalah. Seperti itu, Bu Erliza. Terima kasih. Sangat jelas sekali penjelasannya Bu Intan. Jadi saya sekarang agak mengerti situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herliza. Silakan Bu Intan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya benar nggak? Nah, berarti itu dilakukan ini ya, saat di kelas atau anak yang bermasalah 2 orang tadi yang kata Bu Rani tadi? Gimana Bu? Iya, misalnya dia berantem di kelas kayak gitu, ada 2 orang kayak gitu. Nah, gimana cara untuk mengkondisikan? Nah, apa namanya, mengkondisikan seperti semula, enggak apa namanya, maksudnya mengkondisikan lebih baik. Nah,
Mungkin mengkondisikan keadaannya, Bu, lebih baik lagi dengan restitusi segitiga restitusi tersebut, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Cahaya. Jadi untuk bagaimana kita untuk bisa penerapan dari segitiga restitusi itu, usaha bahwa siswa tadi yang memiliki kesalahan, itu kita usahakan untuk menebus sebuah kesalahan yang mereka lakukan, tetapi kita juga harus menanyakan di awal pada saat menstabilitaskan identitas mereka, kita harus bertanya, apakah mereka siap untuk direstitusi atau tidak, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, saya umpamakan satu kasus ya Bu, misalnya si A dan si B. Jadi saya panggil, misalnya dua-dua orang saya panggil. Nah saya bilang, Mas berdua atau Mbak berdua, maukah saya selesaikan permasalahan yang kalian lakukan? Mau Bu. Nah setelah mereka mau, nah berarti itu kita sudah masuk ke segitiga restitusi yang kita miliki Bu. Jadi itu masuk di kata menstabilitaskan diri untuk murid tadi. Lalu nanti kita juga bisa bilang ke anak-anak, oke, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Bukan wajar harus semuanya boleh dilakukan, tidak. Tapi maksud kategori wajar itu, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti melakukan satu kesalahan, seperti itu, Bu. Nah, jadi itu baru di tahap menstabilitaskan. Nanti kita baru tanya lagi, ceritakan dong bagaimana masalah yang kalian miliki. Itu kita sudah masuk di validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu sebenarnya banyak kata-katanya. Tadi yang saya berikan ada sekitar 4. Mungkin saya bisa bertanya seperti ini, kalian berdua pasti punya alasan nih mengapa melakukan hal tersebut atau berkelahi. Lalu ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi adakah hal yang menjadi merugikan untuk orang lain? Nah, seperti itu Bu Cahaya. Nanti baru yang ketiga yang kita kondisikan lagi adalah menanyakan keyakinan. Kemarin kita sudah bahas tentang keyakinan kelas oleh salah satu CGP. Nah, di sini di segitiga institusi ini wajib harus kita menanyakan keyakinan. Apa yang kalian lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kalian? Nah, kalau tidak sesuai, mereka pasti akan menjawab, tidak sesuai Bu. Kok bisa? Kenapa tidak sesuai dengan keyakinan? Karena kami melanggar tata tertib atau tidak disiplin kami Bu, karena kami ribut di dalam kelas, sehingga ruangan kelas tidak kondusif. Nah, seperti itu Bu Cahaya. Jadi, bahwa segitiga restitusi itu untuk mengkondisikan anak Bu. Dan satu lagi yang saya rasakan saat ini bahwa kita rata-rata mungkin kita menjadi guru untuk saat ini, sebelum saya jadi CGP juga, bahwa kita mungkin berlompat-lompat tidak terarah harus dari kata-kata yang dari mana dulu. Nah, jadi setelah adanya segitiga restitusi ini, oh berarti kita harus menggali anak-anak dulu, mereka terbuka. Kalau mereka tidak terbuka, bisa kita buat 2 kali konseling misalnya Bu, atau 2 kali pertanyaan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksa mereka intinya. Dan juga tidak adanya lagi, kemarin kita juga sudah bahas, tidak adanya reward dan punishment itu kalau bisa kita hindari. Berubahnya jadi apresiasi, nanti seperti itu Bu Cahaya. Terima kasih. Baik, Ibu Cahaya, bagaimana Bu Cahaya? Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Cahaya. Baik Bapak Ibu Guru, silakan masih ada waktu 11 menit lagi. Silakan apabila ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya kembali, silakan raise hand. Baik, oke. Ibu Nirmala Dewi, dipersilahkan untuk bertanya, Bu. Mikrofonnya, Bu, tolong dibuka dulu. Mikrofonnya, Bu. Bu Nirmala, ya. Oke, ya. Udah ya. Oke, karena ini sering bersinggungan sih dengan saya secara pribadi, ya. Untuk mendisiplinkan siswa, saya ingin bertanya kira-kira tantangan apa saja sih yang akan kita hadapi dalam penerapan disiplin positif dalam restitusi segitiga restitusi ini. Itu saja Bu Intan pertanyaannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Nirmala Dewi. Bagaimana Bu Intan? Langsung mau dijawab, Bu? Oke, bisa. Baiklah Bu Intan, dipersilakan. Sebentar ya. Terima kasih Ibu Nirmala Dewi. Tantangan yang kita hadapi yang pertama tadi bahwa siswa sendiri mau tidak kita ubah mereka menjadi kesalahan tadi untuk diperbaiki menjadi positif. Nah itu. Nah disinilah akan berfungsinya untuk menstabilitaskan diri. Maksud saya seperti itu. Apakah anak menolak ataukah tidak. Nah kalau seandainya dia tidak mau sama kita, makanya adanya nanti ada pelimpahan kasus Bu. Jadi maksudnya itu permasalahannya bisa diberikan ke guru yang memang bisa, salah satunya kalau kita guru mata pelajaran, kita bisa minta bantu ke wali kelas, atau sesama rekan guru juga boleh, atau ke guru BK, sehingga yang merestitusi bukan hanya kita, tetapi kita direstitusi juga diri kita untuk ke, misalnya kita mau, jadi seperti ini Bu, jadi bahasa restitusi ini sih kalau bahasa kerennya, kayaknya konsultasi juga bisa ya Bu bahasanya, tetapi tinggal pancingan-pancingan dari teman-teman kita sendiri, misalnya Bu Mala bisa nanti komunikasi ke Ibu Ulan. Bu Ulan tadi ada anaknya di kelas seperti ini, tetapi Ibu sudah memanggil dulu ke murid, apakah kamu mau permasalahan ini kita selesai saat ini? Dia bilang, terserah Ibu. Nah, kalau ada kalimat terserah Ibu, daripada kita yang terpancing emosional, kita boleh memberikan ke teman kita dulu. Sehingga nanti, nah di saat untuk terakhir lagi Bu, nanti di keyakinan kelas, itu sebenarnya harusnya yang dilakukan guru adalah bertemu kepada murid. Sehingga anak-anak itu sendiri akan mengungkapkan minta maaf. Yang untuk divalidasi salah Bu, di tahap kedua restitusi, anak itu apabila dia sudah kita restitusi, dia akan berkata seperti ini, berarti Bu saya melakukan kesalahan sehingga berarti saya wajib ya Bu, saya mau minta maaf sama Ibu itu boleh nggak ya Bu? Nah di situ aja berarti kan mereka sudah memposisikan untuk positif di diri mereka sendiri. Nah itu Bu, jadi tantangannya adalah kalau anak menolak sebenarnya boleh Bu, nggak apa-apa, kita nggak perlu marah juga. Kita akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Itu gimana tanggapannya? Baik, Ibu Nirmala Dewi, bagaimana Bu? Oke, makasih Bu Intan atas jawabannya. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Nirmala Dewi. Baiklah, Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Boleh resen Bapak Ibu Guru? Atau Apa Bu? Bu Intan? kasih contoh terus biar paham maksud saya. Oh boleh silakan Bu kalau mau memperjelas dengan contoh kasus, silakan. Sebentar ini jaringannya, sebentar. Gabung. Bentar ya Bu Ulan, saya ini dulu. Oke. Sebentar dulu. Udah masuk belum? Belum ya? Belum. Ya, Bu Intan kalau seandainya memang tidak bisa, oh ya bisa, sudah Bu. Ya, oke. Sebentar Bu, biar teman-teman juga mungkin lebih memahami juga ya, nggak nyampe berapa menit sih ini nggak masalah. Cuma 2 menit habis waktu ya. Boleh dipersingkat aja Bu, kalau memang misalnya tidak dipaparkan, boleh diberikan contoh secara langsung saja Bu. Oke, nih. Ini udah nih Bu. Udah terlihat ya. Nah, di sini contohnya ya ada satu terus pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini kasusnya daring, mulai dilakukan di sekolah kami, anak-anak sudah berdatangan kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie, temannya bertanya mengapa ia berantakan. Namun Randi malah marah-marah dan menantang temannya untuk hingga terlihat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu, setelah saya tanya, ternyata Randi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat.
Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randi untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Nah, itu. Jadi kita melakukan langkah-langkahnya Ibu, Bapak. Jadi seperti itu. Jadi menstabilkan identitas salah satunya seperti ini. Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Itu adalah kalimat menstabilitaskan identitas. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, Randi, pasti punya kamu alasan ya mengapa kamu lakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Menanyakan keyakinannya, nah seperti tadi yang saya bilang, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randi meyakini, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Jika Randi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randi sebenarnya. Nah, apa rencana Randi untuk memperbaiki diri? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi contohnya, nah itu sama yang dengan saya jelaskan tadi. Itu intinya Bu Ulan. Gimana? Ada yang bertanya? Baik, terima kasih Bu Intan. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu guru? Boleh kalau ingin bertanya kembali atau memberikan saran atau masukan? Berarti kita sebagai seorang guru harus mengajar dari dalam hati, ya Bu ya. Walaupun anak yang nakal itu buat hati guru jengkel. Benar sekali. Iya. Benar sekali Bu. Jadi kita juga sebagai guru bukan mulai sih, memang mulai dari diri sendiri untuk bersikap lebih positif, kata-kata lebih positif, dan tidak emosionalnya mulai detik ini sih atau dari kemarin-kemarin juga lebih lagi kita tahan benar kayak gitu. Sebelum kita mengungkapkan sesuatu hal, apakah mengelus dada dulu, beristighfar dulu seperti itu Ibu. Karena semakin banyaknya kalangan anak-anak Z ya, sekarang kan bahasanya Z seperti itu. Generasi Z. Yaitu Bu Erliza, semangat Bu kita sebagai guru. Apakah ada Bu Epi ya? Bu Epi? Mas. Apa Bu, kurang jelas Bu Intan? Boleh diulangi? Kalau Bu Epi kalau nggak salah kemarin pernah webinar juga segitiga restitusi. Boleh Bu kalau menambahin, kalau misalnya kurang Bu Intan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Intan. Segitiga restitusi ini memang tantangan benar buat kita sebagai guru ya, yang selama ini kita sama anak itu gitu ya gimana, tapi di sini memang dijelaskan restitusi kita menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, terus yang tadi yang kata saya tadi kita harus restitusi diri dulu kan. Orang yang bahagia itu akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia itu akan mengevaluasi orang lain. Nah, itu tadi yang saya tanyakan kepada Bu Intan itu tentang restitusi diri itu. Bahwa di situ memang kita harus menjadi orang yang bahagia ya, yang akan mengevaluasi diri sendiri sebelum kita mengevaluasi orang lain. Itu apalagi kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Dan di situ diperlukan tingkat kesabaran kita terhadap peserta didik kita seperti itu Bu Intan. Nah, semoga teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat kita, mari sama-sama kita belajar ya. Kayak Bu Intan tadi yang ngomong kan, sebelum masuk CGP juga belum tahu ya. Tapi ternyata sekarang kita setelah masuk CGP, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Seperti itu. Dan terima kasih Bu Intan. Terima kasih kembali Ibu Rosa. Baik, oke, baik Bu Rosa, dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma mau mengapresiasi, penampilan Bu Intan hari ini keren banget ya, dan juga memang menurut saya segitiga restitusi ini, sangat penting ya untuk kita pelajari dan kita jadikan praktik baik di sekolah. Apalagi sekarang, kita lihat sendiri banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sebenarnya membuat kepala kita hampir pecah karena melihat kelakuan anak-anak ya. Jadi ya Ibu Cah ya. Jadi, di sini saya ingin sedikit berbagi ya. Saya ingat waktu kami belajar tentang di modul 1.2 itu membahas mengenai otak. Jadi di situ di otak itu ada yang namanya otak reptil dan ada otak berbudi luhur. Nah, kalau saya pribadi dulu itu saya lebih mengedepankan otak reptil. Artinya otak reptil ini adalah otak yang bertahan, bertahan hidup, otak yang mengajak melindungi diri seperti itu ya. Jadi kita apa-apa ngegas duluan, pokoknya kamu salah, kamu mau apa, pokoknya kayak gitu ya. Kita nggak mau ini. Padahal kita itu dibekali dengan otak berbudi luhur. Bagaimana caranya otak berbudi luhur ya? Kata ini kata instruktur kami kemarin bahwa kita sebelum mengatakan salah kepada anak-anak, kita tarik napas panjang terlebih dahulu, baru kita tanyakan alasannya seperti itu. Jadi kita tidak langsung mengajak bertarung dengan anak seperti itu, karena itu adalah otak reptil seperti itu ya. Makanya di sini di segitiga restitusi ini saya sangat gimana ya, sangat tertarik seperti itu ya untuk kita. Memang sulit, tapi insya Allah bisa sih ya. Saya sangat apresiasi dengan materi ini, dengan Bu Intan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosa. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lainnya? Waktu kita 8 menit lagi. Apabila ada yang ingin bertanya kembali atau memberikan saran, masukan atau cerita, boleh Ibu Bapak guru. Dipersilakan. Bu Ulan, saya nanggapi Bu Rosa ya, boleh nggak? Oh, boleh Bu Intan, silakan. Dipersilakan Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Rosa. Alhamdulillah benar yang dibilang tadi, dan jujur setelah kita menjadi salah satu calon guru penggerak, kita paham bahwa otak reptil tadi, karena kemungkinan saya sendiri juga lingkupnya lebih ke otak reptil ya, reptil daripada otak yang satunya. Dan ayo teman-teman yang lain, kami mengajak semua menjadi calon guru penggerak juga, sehingga jadi kita bisa sama-sama paham apa yang sedang dilakukan. Insya Allah kalau kita ada kemauan ya Bu Epi, pasti ada jalan. Nggak ada beratnya kok. Kami yang sudah jadi calon guru penggerak juga di Angkatan 9 siap membantu CGP yang lain kok. Di angkatan selanjutnya pun siap kita berbagi seperti Bu Rani, Bu Epi, dan termasuk ibu guru yang lain. Dan yang pasti saya ya terutama mohon maaf juga kalau tarik-tarik guru yang lain yang jadi tim untuk pada saat kegiatan kami. Nah, itulah serunya jadi guru CGP. Ayo Bapak Ibu, itu aja. Bu Ulan, masih 6 menit lagi ya. Ya, benar Bu. Baik, Bapak Ibu guru, bagaimana? Adakah yang ingin menambahkan, bertanya kembali, atau berbagi pengalaman-pengalaman selama menjadi guru mata pelajaran ataupun wali kelas? Boleh. Yang berhubungan pastinya dengan segitiga restitusi. Satu pertanyaan pamungkas, Ibu. Boleh Bu, silakan, dipersilakan. Apakah tahapan segitiga restitusi itu boleh ada yang di-skip? Oke. Dijawab Ibu. Ya. Terima kasih. Tahapan segitiga restitusi
Tidak boleh Ibu, karena nanti nggak keluar yang kita dapati. Sehingga kalau kita cuma nanyakan permasalahan saja dan tidak, misalnya salah satu ini kita tidak menanyakan tentang keyakinan kelas, jadi nilai positifnya akan berkurang, seperti itu Ibu. Bu Raninya, oh sinyal ya? Iya, Rani, sampai sini. ya Oh boleh iya. diulangi kembali Bu Iya, Intan. tadi sinyalnya. Oh, ya. Tidak boleh Bu, kalau bisa tetap kita laksanakan segitiga restitusi di 3 tingkatan semuanya kita lakukan. Sehingga apa yang mau kita ubah dari perilaku anak yang tidak baik tadi menjadi lebih baik lagi, atau yang yang tidak positif kita ubah untuk menjadi positif. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani, Bu Intan. Baiklah teman-teman, bagaimana Bapak Ibu Guru? 4 menit lagi waktu kita. Cukup Ibu, terima kasih. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu Guru pada malam hari ini yang sudah hadir di webinar kita. Di sini izinkan saya sedikit menyampaikan kesimpulannya bahwa ternyata segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan penerapan segitiga restitusi meliputi usaha untuk menembus kesalahan, tetapi inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Itu kesimpulan dari saya mengenai materi kita pada malam hari ini, yaitu restitusi segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bu Intan Nurfitri Usman sebagai pemateri, sangat luar biasa pada malam hari ini, dan Bapak Ibu Guru yang hebat yang pada malam ini yang berpartisipasi dan bertanya, memberikan saran, dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Guru selama mengajar. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan sedikit memberikan pantun. Untuk tadi kan Ibu Intan ya yang memberikan pantun. Yang ada pantun. yang memberikan pantun. Oke, buah nanas, buah kue nih. Dicampur gulo, lemak nian. Cukup sekian pertemuan kita ini. Semoga Bapak dan Ibu berkenan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Ya, absen. Sudah, oke. Absen sudah nanti di-share Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya. Tidak foto apa? Ya, foto dulu. Siap-siap lah, buka lah. Bu Rosa siap itu. Iya, lah pakai dulu Pak. Merah. Nggak bisa masuk saudara. Buka lah. Habis biar senyum. Hilang jalan. Reza. Suaranya nggak ada Intan. Sudah? Oke, baik. Terima kasih Bapak Guru. Boleh live dari webinar. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Izin live ya. Ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih. Dadah dulu.
Sampai jumpa besok lagi. Satu lagi ya Amin. semuanya. Ya aja yang matiin satu. Bisa. Mbak Rani. Oh, Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani, bantuannya banyak sekali, Mbak Eja dan semuanya. Sama-sama. Dan izin tutup ya berarti ya. Rekodnya masih ini yuk. Besok terakhir ya, Yuni berarti. Yun, siap-siaplah besok, Yun. Oke, ini udah selesai ya. Ini tak off recordnya. Oh iya, silakan.